Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan pangan. Langsung saja yuk. Kalian udah tahu belum sih apa itu keamanan pangan? Pangan merupakan kebutuhan alamiah manusia seiring dengan kemajuan teknologi. Manusia cenderung menyukai hal-hal yang praktis, termasuk dalam memilih makanan. Sehingga banyak kita temui produk-produk makanan instan di mana-mana, baik yang diproduksi oleh perusahaan atau yang dibuat oleh rumah tangga. Makanan dikatakan aman bila tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Pertama, bahaya biologis, yaitu makanan yang tercemar oleh mikroba, virus, parasit, bakteri, kapang, binatang pengerat, serangga, lalat, kecoa, dan lain-lain. Kedua, bahan kimia karena mengandung pencemaran bahan kimia. Bahan yang disengaja yaitu bahan tambahan pangan yang berlebihan atau tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan lain-lain. Ketiga adalah bahaya fisik karena cemaran benda asing seperti tanah, rambut, bulu, kuku, kerikil, isi staples, dan lain-lain. Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia, tapi juga menyangkut kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik, nikmat, tinggi gizinya, jika tidak aman dikonsumsi, tidak ada nilainya sama sekali. Keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Di seluruh dunia, kesadaran dalam hal keamanan pangan semakin meningkat. Lebih dari 90% terjadinya penyakit pada manusia yang terkait dengan makanan disebabkan oleh kontaminasi mikrobiologi, yaitu meliputi penyakit tipes, disentri bakteri atau amoeba, botulisme, dan intoksikasi bakteri lainnya, serta hepatitis. WHO mendefinisikannya sebagai penyakit yang umumnya bersifat infeksi atau racun, yang disebabkan oleh agen yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang dicerna. Keamanan pangan sangat berpengaruh pada status gizi masyarakat. Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi antara toksisitas mikrobiologi, toksisitas kimia, dan status gizi. Jadi, definisi keamanan pangan itu apa sih? Menurut WHO 1997, keamanan pangan adalah jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen jika disiapkan atau dimakan sesuai dengan maksud dan penggunaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis. Keamanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu produk pangan yang harus ditangani secara terpadu, melibatkan berbagai stakeholders baik dari pemerintah, industri, dan konsumen. Seperti apa sih makanan aman itu? Yaitu makanan tanpa kontaminasi mikroba, mikotoksin, penyalahgunaan aditif makanan, residu kimia, residu obat hewan, modifikasi makanan yang tidak aman, pemalsuan, dan kontaminasi lingkungan. Hygiene makanan. Menurut WHO tahun 2006, sanitasi makanan dapat diartikan pula sebagai upaya penghilangan semua faktor luar makanan yang menyebabkan kontaminasi dari bahan makanan sampai dengan makanan siap saji. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam upaya pemeliharaan sanitasi makanan. Pertama adalah penggunaan alat pengambil makanan. Kedua, penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran. Ketiga, penyediaan lemari es. Keempat, pemanasan makanan yang harus dimakan dalam keadaan panas. Kelima, jangan menyimpan makanan tidak terlalu lama. Berikut adalah bakteri penyebab keracunan makanan. Pertama itu lokasi pengolahan makanan yang tidak bersih.
Kedua, makanan yang sudah terkontaminasi. Ketiga, cara pengolahan, penyajian, dan penyimpanan yang tidak tepat. Keempat, dari makanan mentah ke makanan matang. 5. Lewat orang sakit ke orang sehat lainnya. Lalu, bagaimanakah cara mencegah diri dari keracunan makanan? Nah, kita bisa mencegah penyebaran kuman dan bakteri penyebab keracunan makanan dengan menjaga kebersihan diri sendiri, memastikan kebersihan sumber makanan, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk semuanya, dan bye-bye.